nih, kembarannya Niko nih. Kembarannya Niko Soros ya. Oke. 3, 2, 1. Oke. Yang bikin tertarik pertama karena masih ini aja. Yang kedua karena saya bermain dengan penyanyi sudah biasa main di musikal yang teman-teman. Jadi ini pasti saya merasa pasti saya akan belajar banyak di film ini. Selama workshop 2 bulan aku pakai Latihan vokal, latihan lagu, terutama lagu yang akan dinyanyikan dan latihan koreografi. Tapi enggak, maksudnya awalnya saya pikir akan sulit, tapi ternyata saya mendapatkan support yang sangat baik dari teman-teman para penyanyi yang memang yang punya pengalaman luar biasa di bidang musikal. Jadi saya merasa jadi ringan. ini ada nyanyi juga maksudnya ini pertama kali di nyanyi gimana? Sulit ya, tadi saya bilang, awalnya saya pikir sulit, tapi karena diajarin sama diajarin sama beliau, sama si Iban, sama organ, pertama diberi moral support lah dari mereka kalau yuk kita bikin ini sama-sama. Dan khawatir lah suaranya khas, karakter dan tepat. Sekitar 5 lagi, 5 sempat. Untuk proses rekamannya sendiri Rekamannya cepet aja ya. yes profesional Sebulan. Enggak. Butuh beberapa hari, tapi ini kan berlapis-lapis ya, artinya direkam untuk proses syuting, ada juga yang memang direkam langsung di lokasi, beberapa lagu, ada juga yang lagu kemudian direkam ulang menyesuaikan dengan editing dan lain-lain. dan ya atau memang Sempat kan? putaran 6 bulan itu ya Ya disewa nih, jadi karena disupport oleh teman-teman, jadi saya nervousnya nggak cepet turun. Mas Gari mungkin mohon maaf memilih guest-guestnya sendiri mungkin keunikan dari para peserta dan siapa lagi kan Nicholas harus nyanyi Ya pertama tentu saja mendengarkan suara dia ya. Tapi begitu saya mendengarkan, saya yakin bahwa teman-teman seluruh Indonesia mau dengar suara dia. Jadi ya nonton saja, suaranya khas. Soalnya vokal yang baik itu ada dua, memang kualitas vokalnya itu standar. Kedua ada karakter yang khas dan itu dipunyai oleh Nicholas. Jadi dengar saja nantinya. Dan pemain yang lain juga punya karakter sangat beda-beda. Morita misalkan Dira beda banget, Dira dengan Beyond beda banget. Jadi menjadi ensemble kayak taman vokal gitu, kayak kebun raya, kebun taman vokal bagi semua orkestra vokal lah ini untuk budaya populer. Jadi nonton dan Anda akan mendapatkan orkestra juga lagu-lagu dari masa ke masa. ya kalau buat saya challenge-nya adalah saya kan orang panggung itu selalu harus lebih harus lebay, harus exaggerate. Apalagi kalau saya main musikal di panggung itu kan nonton nggak semua VIP ya, jadi ada di TV dan di jauh, jadi harus lebar, semua mobilnya itu harus lebar, ekspresinya harus terlihat, harus berlebihan gitu. Nah kalau kita syuting itu Mas Dari sering ngingetin saya untuk diulang lagi, ditonton lagi karena lebay banget gitu kan. Itu pertama challenge buat saya. Kedua ini ya dia membangun chemistry dengan dia tuh sebenarnya nggak mudah, maksudnya karena awalnya kita belum pernah main film bareng kan. Nah selama workshop itu sebenarnya saya agak worried, curhat juga ya sama Mas Garin itu nggak tahu. Sama Mas Garin sama Asradaya, Mas Mama juga bilang, Mas susah banget nih bangun chemistry sama Niko, dia orangnya tertutup banget, gimana ya gitu. Cuman Mas Garin sama Mas Mama bilang, pokoknya kamu percaya aja sama dia, karena dia pasti akan memberikan terbaik pada waktu syuting. Tapi nggak terbiasa kayak gitu ya, kerjasama harus dari workshop kita terjalin kan. Tapi ternyata benar, emang pas kita syuting tuh dia udah kita mengalir aja. Tidaknya dia loh yang berdebat. Mas Gara dia tantangan dari temennya bukan. Sebenarnya begitu kita menemukan perbedaan dan menemukan karakter masing-masing, itu akan saling melengkapi.
Jadi begitu ketemu karakter masing-masing, baik vokal, acting, dance-nya, lalu dijadikan satu, itu justru akan saling melengkapi. Jadi acting itu adalah suatu ensemble yang saling melengkapi. Kalau justru seragam, kamu pusing sendiri. Dan karena mereka punya bakat dan sejarah masing-masing, bisa ada penyanyi dengan sejarah daerah seperti ini, Dira juga seperti ini. Mereka membawa sejarah masing-masing yang diberikan pada karya ini, termasuk Nicholas. Sejarah aktingnya juga seperti itu. Termasuk dia ini yang baru datang ini kan ya, juga punya sejarah walaupun dia jarang menyanyi ya, sebetulnya vokal hampir nggak pernah menyanyi. Tapi begitu mendengar suaranya, nah ini suara yang tepat untuk karakter yang saling jatuh cinta dengan lagu Badai Pasti Berlalu ya. Itu tepat sekali suara. Jadi seluruh suara vokal harus juga bergandengan dengan apa yang itu kemampuan gerak, kemampuannya dan ekspresi dan sesuai adegan dan mungkin alurnya. Berarti apakah Mas Niko jadi kandidat utama dan satu-satunya untuk memenangkan satu-satunya tidak ada. Saya pengen tahu betul begitu aku dengar bahwa Niko sering nyanyi di karaoke dan saya tahu dia punya karakter yang khas dan saya satu-satunya. Dan saya yakin penonton juga nggak mau terbelah oleh Niko karena hanya satu dia. Ya. Mas Galin agak susah gak sih ngajak Niko, kan soalnya Niko agak pemilih gitu dalam main film. Enggak juga, cuma memang dia sedikit aliran kebatinan. Iya kan? Dia memang aliran kebatnya diem, gitu. Tapi kan sutradara kan bisa membaca ya, baik yang aktif itu bertanya, baik yang pasif. Tapi Niko punya satu hal, dia mempelajari banyak hal. Dan kalaupun ada sesuatu adegan yang kurang, dia akan tahu betul dan dia lihat monitor. Dan saya mendiamkan proses itu terus karena dia akan melakukan itu. Karena kalau kerja kita bagus mengajak pemain dalam suatu situasi kebersamaan, maka seluruh pemain akan bekerja dengan baik menurut apa yang mereka mampu. Mas Garis sebagai saudara itu bisa sebaiknya dengan cerita setelah tidak terpilih punya atas saja saya sebagai lagu ini sangat respect kemudian tim saya juga membuat menjadi mainstream karena nggak ada kesulitan, cuma memang sudah harus dari awal ini mereka latih, saya harus bikin musik sesuai dengan yang mereka syuting. Jadi orang yuk yang lain.